Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat juang, Allahu Akbar. Yes, Masya Allah teman-teman. Oke teman-teman, coba sekarang sebelum mulai pembelajaran, teman-teman cek terlebih dahulu teman di sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Terus? Oh, ada yang izin juga. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan. Dan teman-teman yang tidak masuk hari ini karena izin, semoga bisa dapat kembali ke sekolah. Nah, oke teman-teman, setelah itu ibu ingin mengecek terlebih dahulu nih kelengkapan belajarnya. Teman-teman sudah bawa alat untuk belajarnya? Buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya sudah siap? Oke, jika sudah siap, teman-teman sekarang coba duduk yang rapi, duduk yang nyaman agar dapat mengikuti pembelajaran dengan hebat. Semoga teman-teman dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke teman-teman, agar lebih berkah pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa untuk pembelajaran hari ini? Oke, boleh untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa mengawali pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pembacaan doa sebelum pembelajaran dimulai sudah dibacakan. Semoga dengan dibacakannya doa sebelum belajar dapat mempermudah kita selama mengikuti pembelajaran. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk mengingat para perjuangan pahlawan kita dan agar lebih semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Adakah yang ingin memimpin untuk penyanyian lagu nasional ini? Oke, boleh Teteh untuk maju ke depan memimpin lagu nasional bersama-sama. Oke teman-teman, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Ya betul, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan pada ekosistem atau komponen-komponen yang ada pada ekosistem sawah. Ada yang tahu apa saja? Ya betul, pada komponen yang ada pada ekosistem sawah itu ada hewan, tumbuhan, dan faktor yang mempengaruhi lainnya seperti angin, air, udara, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah dan laut, serta menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ada yang tahu ekosistem sawah itu seperti apa, dan ada yang tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi? Oke, jika belum tahu atau belum paham, kita akan belajar hari ini dengan Bu Indah ya. Oke teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu harap teman-teman dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib dan semangat, agar teman-teman dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mudah dipahami. Oke, sekarang Ibu akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, setelah teman-teman berkelompok dengan teman-teman sekelompoknya, coba tadi Ibu sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Tadi sudah kita ketahui bahwa komponen-komponen yang ada di ekosistem sawah itu ada hewan, tumbuhan, terus ada faktor pendukung lainnya seperti udara, air, ataupun
matahari. Nah, teman-teman, dari yang tadi materi yang akan disampaikan, kita akan agar teman-teman lebih paham mengenai materi yang akan disampaikan hari ini, teman-teman sekarang simak video yang akan Ibu tampilkan ya. Video ini akan menjelaskan terkait rantai makanan pada ekosistem sawah dan laut. Oke? Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi menyimak video yang sudah ditampilkan, dapat kita ketahui apa itu rantai makanan. Ada yang tahu? Ya, betul. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakannya dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, di dalam rantai makanan ini ada beberapa komponen nih yang mendukung. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama itu ada produsen, kemudian yang kedua ada konsumen, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, dari ketiga komponen ini apa itu dapat kita ketahui jika produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya itu sendiri. Contohnya seperti apa ya? Nah, contoh dari produsen itu adalah tumbuhan, karena tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen gitu ya. Contohnya itu seperti dalam ekosistem sawah ini seperti tikus memakan padi. Nah, di dalam konsumen ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Apa perbedaan dari ketiga tingkatan tersebut? Nah, konsumen tingkat 1 adalah hewan. Apa ya kira-kira? Hewan yang memakan tumbuhan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan adalah hewan herbivora, betul. Nah, salah satu contohnya adalah tikus memakan padi. Kemudian yang kedua adalah konsumen tingkat 2. Biasanya konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup atau hewan yang termasuk ke dalam kelompok karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya adalah dalam ekosistem sawah ini itu adalah ular memakan padi. Jadi ular ini sebagai konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir itu adalah konsumen tingkat 3, sama seperti dengan konsumen tingkat 2. Nah, setelah produsen konsumen, selanjutnya adalah komponen yang terakhir adalah pengurai. Oke teman-teman, yang terakhir atau komponen yang terakhir itu adalah pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat di dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan yang telah mati. Nah, kira-kira makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai ini siapa ya? Nah, yang berperan sebagai makhluk hidup yang sebagai pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Nah, contohnya adalah seperti bangkai binatang, sisa makanan, ataupun organik lain. Nah, yang mana mereka ini akan menjadi sumber makanan bagi bakteri pembusuk. Nah, setelah diurai oleh bakteri, sisa organik ini akan menjadi komponen penyusun tanah, sehingga tanah menjadi subur dan baik untuk ditanami. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, di sini yang pertama tadi pada komponen pertama pada rantai makanan itu ada produsen. Nah, di sini yang berperan menjadi produsen adalah padi. Kemudian padi akan dimakan oleh burung pipit yang berperan sebagai konsumen 2. Kemudian lanjut, burung pipit dimakan oleh ular, di mana ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular dimakan oleh burung elang, yang mana dia berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Nah, dari sisa penguraian tadi akan dikelola oleh mikroorganisme tanah dan akan menjadi sumber makanan bagi produsen. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan pengurai.
Pada rantai makanan ekosistem laut ada produsen. Nah, yang berperan sebagai produsen pada ekosistem ini itu adalah fitoplankton. Fitoplankton kemudian akan dimakan oleh udang, yang mana dia berperan sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna atau ikan kecil. Nah, yang mana ikan ini berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ikan ini akan dimakan oleh singa laut yang berperan sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, dia akan membusuk atau diuraikan oleh bakteri, yang mana bakteri ini berperan sebagai pengurai ataupun dekomposer. Oke teman-teman, setelah teman-teman menyimak video yang sudah ditampilkan dan penjelasannya sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang belum paham? Oke, jika sudah paham, teman-teman Ibu tugaskan untuk membuat gambar rantai makanan di atas kertas yang sudah Ibu siapkan. Nah, kalian boleh membuat rantai makanan entah boleh di ekosistem sawah ataupun laut. Nah, dari gambar tersebut teman-teman memberikan keterangan di setiap komponen yang sudah teman-teman gambar. Oke, teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan tugas menggambar rantai makanan pada ekosistem yang sudah dipilih secara berkelompok, Ibu meminta untuk setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang sudah dibuat. Oke, setelah teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang belum paham mengenai presentasi yang sudah disampaikan oleh temannya di depan. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah membaca teks yang ada di halaman 55. Nah, ada yang tahu di dalam teks tersebut itu kan sudah menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem, entah itu ekosistem sawah ataupun laut. Nah, tapi dari teks tersebut ada yang tahu dari teks tersebut itu termasuk teks apa ya? Oke, betul. Teks tersebut adalah termasuk teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta atau kenyataan, ya. Jadi itu teksnya itu sesuai fakta. Nah, adapun ciri-ciri dari teks non-fiksi itu ada yang pertama berisi penjelasan tentang sesuatu hal, kemudian mencapai objektivitas yang tinggi dari konten yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan berupa fakta ataupun gagasan. Nah, teman-teman, dari teks non-fiksi ini pasti ada paragraf yang tersusun dari teks tersebut. Nah, di setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok ataupun pokok pikiran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran. Nah, tapi ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf, atau juga sering disebut pokok pikiran itu sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran itu yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut, ya. Kemudian perhatikan terlebih dahulu kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga adalah tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah merumuskan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Nah, setelah kita menentukan pokok pikiran, cara menentukan pokok pikirannya, dalam pokok pikiran itu pasti memiliki ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada intinya, inti dari sebuah paragraf itu seperti apa. Kemudian ciri-cirinya itu biasanya berupa fakta dari sebuah kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki arti yang jelas. Oke, selanjutnya adalah contoh dari pokok pikiran itu apa ya? Nah, di sini Ibu ada contohnya, ada sebuah paragraf. Kita akan menentukan pokok pikirannya itu seperti apa ya. Nah, di sini paragrafnya itu adalah malam itu Edo sedang merajut sebuah tas. Tiba-tiba listrik padam. Seketika itu Eko tidak dapat melanjutkan rajutannya. Dia melaju pelan menuju tempat lilin. Tetapi benda itu sulit dicari karena gelap. Nah,
dari paragraf tersebut kita harus menentukan nih pokok pikiran dari paragraf tersebut apa ya. Nah, kita lihat dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Apa yang terjadi dalam paragraf tersebut? Nah, ternyata dari paragraf tersebut yang terjadi adalah lampu atau listrik yang padam. Jadi, pokok pikiran dari paragraf tersebut adalah listrik padam. Oke teman-teman, dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan mengenai pokok pikiran, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Oke, jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas di mana teman-teman membaca teks halaman 55, kemudian teman-teman tentukan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Nah, setelah teman-teman menentukan pokok pikiran di setiap paragrafnya, teman-teman buatlah sebuah peta konsep atau mind mapping di atas kertas putih yang sudah Ibu siapkan dan dibuatkan dari pokok pikiran tersebut dibuat menjadi peta konsep. Setelah itu teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan akan dilakukan sesi tanya jawab mengenai hasil diskusi teman-teman kepada teman-teman di depan kelas. Oke, selanjutnya teman-teman setelah mempelajari tentang rantai makanan dan pokok pikiran, teman-teman akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini diharapkan teman-teman dapat mengerjakan dengan baik, dengan kompak bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan hebat dan menjawabnya dengan tepat, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah hebat hari ini, kita berikan apresiasi untuk kita semua. Caranya adalah ketika Ibu bilang, kita beri apresiasi untuk kita semua. Masya Allah, kita hebat, luar biasa. Oke. Ibu ulangi satu kali lagi ya. Oke, kita beri apresiasi untuk kita semua. 1, 2, 3. Masya Allah, kalian hebat, luar biasa. Oke. Oke teman-teman, dari pembelajaran hari ini dapat kita ketahui kita hari ini sudah belajar tentang pokok pikiran, rantai makanan, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu melihat dari pembelajaran hari ini teman-teman sudah hebat nih, sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran dan aktif bertanya dan menjawab. Nah, tetapi masih ada kekurangan dari pembelajaran hari ini, masih ada beberapa dari teman-teman yang kurang ikut berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran, tapi it's okay. Kita evaluasi untuk kedepannya untuk teman-teman agar lebih berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran, agar teman-teman dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.